Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah Nurul Fitriani dengan NIM 225100300111163 dari kelas L. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agroindustri. Agroindustri adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk-produk yang komponen utamanya berasal dari hewan atau tanaman. Agroindustri mencakup industri pengolahan hasil pertanian, industri peralatan dan mesin pertanian, serta industri jasa sektor pertanian. Tentunya dalam agroindustri dibutuhkan bahan baku untuk memproduksi produk yang diinginkan. Namun, bahan baku agroindustri memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan industri lainnya. Pertama, musiman, atau bahan baku tersebut hanya dapat diperoleh pada musim tertentu. Kedua, perishable atau mudah rusak. Maksud dari mudah rusak adalah bahan baku yang digunakan mudah untuk mengalami reaksi kimia dan terkontaminasi oleh mikroorganisme lain. Ketiga, variabilitas atau bahan baku yang digunakan memiliki banyak variasi. Proses produksi dalam agroindustri meliputi input, proses, dan output. Input dapat berupa method, mesin, material, money, energi, lingkungan, dan informasi. Proses dapat berupa proses kimia, biologi, maupun proses fisika. Output yang dihasilkan merupakan produk itu sendiri. Agroindustri memegang peranan penting dalam pelaksanaannya, seperti menciptakan nilai tambah hasil pertanian di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja atau menarik tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil agroindustri, memperbaiki pembagian pendapatan, menarik pembangunan sektor pertanian. Agroindustri juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu memiliki keterkaitan yang kuat baik dengan industri hulunya maupun industri hilir, menggunakan sumber daya alam yang ada dan dapat diperbaharui, maupun memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif baik di pasar internasional maupun di pasar domestik, menampung tenaga kerja dalam jumlah besar, dan produk hasil agroindustri pada umumnya bersifat cukup elastis sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak kepada semakin luasnya pasar, khususnya pasar domestik. Namun, di balik kelebihan tersebut, dalam pelaksanaannya, agroindustri memiliki tantangan yang harus diselesaikan. Tantangan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Berkaitan dengan tantangan internal di basis pertanian meliputi bahan baku, SDM, dan teknologi. Permasalahan bahan baku terdapat pada sifat bahan baku yang memiliki sifat unik seperti mudah rusak dan seasonal. Lalu, sumber daya manusia yang digunakan di dalam agroindustri memiliki keterbatasan dalam teknologi, manajemen, keterampilan, sehingga akses bisnis sulit untuk dilakukan. Permasalahan eksternal bagi pelaku agroindustri adalah industri berpusat pada daerah-daerah dan bergerak di bidang non-pertanian. Dibukanya industri di lahan-lahan produktif sehingga mengurangi bahan baku agroindustri, sulit mendapatkan pendanaan usaha, belum meluasnya dukungan infrastruktur bagi sentra agroindustri, dan belum satunya visi dan sikap serta keterpaduan penanganan pembinaan agroindustri. Produk yang dihasilkan oleh agroindustri harus memenuhi standar mutu. Mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, proses, dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Mutu tersebut harus dipenuhi agar konsumen puas dengan produk yang dikonsumsi. Agroindustri memiliki beberapa komoditas. Salah satu komoditas yang terdapat dalam agroindustri adalah komoditas perikanan. Komoditas perikanan dapat berupa perikanan tangkap dan perikanan tambak. Ikan bandeng umumnya dibudidayakan di tambak. Ikan bandeng adalah ikan pangan populer di Asia Tenggara. Ikan ini merupakan satu-satunya spesies yang masih ada dalam suku Canidae. Ikan bandeng merupakan jenis ikan yang sangat digemari oleh masyarakat karena mempunyai kandungan gizi yang baik, yakni kandungan protein yang tinggi. Protein ikan sangat diperlukan oleh manusia karena selain lebih mudah untuk dicerna, juga mengandung asam amino dengan pola yang hampir sama dengan pola asam amino yang dimiliki dalam tubuh manusia. Ikan bandeng mempunyai kandungan gizi yang sangat banyak sekali dan sangat bermanfaat bagi tubuh. Kandungan gizi pada ikan bandeng yaitu mengandung energi, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, dan zat besi. Selain itu, di dalam ikan bandeng juga terkandung vitamin A, vitamin B1, vitamin C, serta bagian ikan bandeng yang dapat dikonsumsi sebanyak 80%. Ikan bandeng adalah salah satu ikan yang favorit karena mempunyai rasa yang enak sekali jika dimasak dengan bumbu yang pas. Ikan bandeng kebanyakan disajikan dalam bentuk olahan dengan berbagai aneka olahan produknya. Salah satunya adalah diolah menjadi bandeng cabut duri.
yang dapat diolah lagi lebih lanjut menjadi berbagai jenis aneka makanan seperti bandeng presto, abon ikan, bakso ikan, dan lain sebagainya. Pengolahan abon ikan bandeng menggunakan ikan bandeng cabut duri yang telah dibuat sebelumnya. Ikan bandeng akan dicabut duri lalu dilakukan pemasakan untuk menggunakan daging ikan bandeng. Setelahnya, kemudian dilakukan penyuiran daging ikan bandeng. Hasil suiran tersebut akan digoreng dan diberi bumbu-bumbu dan santan. Kemudian setelah selesai digoreng hingga kering, ikan bandeng akan dimasukkan ke dalam spinner untuk dikeluarkan minyak yang terserap ke dalam abon ikan tersebut. Abon ikan bandeng siap dikemas dan disantap. Biasanya abon ikan bandeng akan dikemas di dalam kemasan standing pouch dan ditutup menggunakan sealer sehingga dapat bertahan lama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.